locator. Ya. Kita pernah supply juga ini ke Telkom, mereknya radio detection RD800. Di sini ada detektornya dan ada transmitternya. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi kabel di bawah tanah. Di sini sudah built-in GPS ya, bahkan awal yang memiliki GPS awal nih radio detection. Kemudian dia punya feature current direction untuk proses tracking dan untuk mengidentifikasi kabel mana. Jika di situ ada beberapa kabel, kita bisa mengidentifikasi kabel mana yang sedang kita ukur. Jadi kita bisa mengidentifikasi jika ada beberapa kabel yang berdekatan di situ. Kemudian kita juga punya iLok. Ya, iLok ini fitur untuk mengontrol transmitter. Misalnya ini ingin mengubah frekuensi dan semacamnya, itu dikontrol dari transmitternya. Nah, yang kami supply itu transceivernya kita yang 10 watt ya. 10 watt itu bisa menjangkau jarak yang lebih jauh, kurang lebih sekitar 4 kiloan ya kalau kita mau trace. Kemudian kita juga ada dilengkapi dengan signal clamp. Jadi untuk menggunakan transmitter ini salah satunya bisa dengan melakukan clamp, tinggal di-clamp ke kabelnya. Jadi mudah sekali untuk menggunakannya. Ya. Kalau dibandingkan radio detection dengan katakanlah dengan Metrotech, secara spesifikasi lebih tinggi ya, dari frekuensi deteksinya, kemudian dari kita juga sudah ada klaimnya, reportnya juga, ya, dan akurasinya lebih baik dan dia mampu mendeteksi kabel yang lebih dalam ya, bahkan sekitar 10 meter, lebih dari 10 meter tuh masih bisa, walaupun untuk kabel Telkom rata-rata sekitar 1,5 meteran. Nah, bagaimana RD800 ini? Kita punya success story. Waktu itu kita tes di STO Cipatat. Waktu itu kita melakukan tracking kabel sambil pointing GPS dan kita mendapatkan posisi kabel itu kok tidak sesuai ya. Kita terbaca 0,3 meter. Nah, di sini sempat ada diskusi bahwa seharusnya stand Telkom itu 1,5 meteran, tapi kenapa kok 0,3? Mungkin alatnya ini kurang beres, aneh gitu kan. Apalagi ini masih di sekitar STO. Nah, ternyata setelah dilakukan galian kita menemukan sesuatu yang memang ini nih dokumentasinya. Ini RD8100. Kemudian ternyata setelah kita lakukan galian, ternyata memang kabel yang kita temukan tidak sesuai standar, yaitu sekitar 30 cm. Nah, ini menunjukkan bahwa dari sisi akurasi radio deteksinya itu akurat. Bagaimana? Sorry ya? Pak, untuk Pak Zulfirman Nasution ada ingin pertanyaan? Silakan. Izin Pak Wawan. Silakan Pak. Ya, untuk cable locator, kalau tadi Pak Wawan jelaskan kalau untuk deteksi kedalamannya sudah akurat. Nah, problem yang di kami itu sering, apalagi di dalam kota, ada beberapa kabel di dalam satu ruas yang berdampingan. Siap. Dan kemudian kalau di backbone itu ada kabel yang berdampingan dengan guard drill dan pipa gas atau pipa air. Nah, seringkali kita tidak bisa akurat untuk mendeteksinya. Kira-kira dengan yang produknya dari GSP ini gimana Pak Wawan? Terima kasih. Lebih akurat Pak. Jadi kenapa seperti itu? Seperti ini. Jadi mungkin saya lanjutkan dulu Pak ya, nanti akan menjawab. Itu kenapa bisa seperti itu? Oke. Bagaimana cara kerja dari radio detection ini? Itu adalah mendeteksi namanya induksi elektromagnetik ya Pak ya. Kabel Telkom yang ada metalnya itu sifatnya induktif. Apalagi misalkan ada pipa gas. Jadi yang sifatnya metal tuh induktif, artinya dia bisa menginduksi. Nah, secara natural
Kalau di situ ada seperti sutet, ya, itu ada frekuensi power yang menginduksi juga kabel, atau sifatnya yang radio frekuensi itu juga bisa menginduksi. Nah, si radio detection itu bisa mendeteksi apakah memang ada metal atau ada kabel metal atau pipa di bawah itu tanpa menggunakan transmitter, namanya passive method. Ya, ini gunanya cuma hanya mendeteksi aja apakah oh ini ada atau tidak. Nah, tapi ketika kasus yang Pak Zul tadi, kita ingin mengidentifikasi kabel yang mana, maka kita harus menggunakan yang aktif method, Pak, yaitu dengan menggunakan transmitter. Nah, bedanya di sini. Bisa jadi bahwa case yang tadi itu apakah ada kendala dengan transmitternya atau memang deteksinya kurang baik ya. Namun kalau radio detection di sini kita selama ini sangat baik untuk bisa mengidentifikasi itu. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah transmitter. Ya, jadi untuk mengidentifikasi kabel yang akan kita tracking itu kan harus dikasih transmit di kabel tersebut. Nah, ada yang menggunakan model namanya direct connection seperti ini. Ya, itu ada jepitan yang dijepitkan ke kabelnya, kemudian ada pasaknya yang untuk grounding. Nah, yang menjadi kendala adalah ketika proses groundingnya ini tidak baik, maka arus yang dihasilkan oleh transmitter ini menjadi tidak optimal. Itu Pak, itu kendala yang pertama. Ini kalau kita menggunakan direct connection. Ya, kemudian ada juga yang modelnya induksi ya. Jadi transmitter ini bisa menginduksi kabel yang di bawahnya, kemudian kita bisa tracking. Nah, yang bisa kita tawarkan buat Pak Zul tadi dan tim, yaitu dengan cara yang signal clamp ini. Ini lebih mudah. Ya, di transmitter tadi tinggal colokan dengan clamp dan diklampkan ke kabel yang ingin kita tracking. Jika di situ ada beberapa kabel yang berdekatan atau ada pipa utility air atau listrik, maka kita bisa mengidentifikasi juga. Kenapa? Pada saat kita melakukan clamp di sini, maka dia akan menghasilkan arus listrik. Begini arahnya. Nah, karena pipa atau kabel yang lain itu yang berdampingan, itu juga sifatnya induktif, maka dia juga akan menghasilkan listrik induksi, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini yang kita tracking nanti, Pak. Jadi ketika ada kabel, kita tinggal ngikutin arah arusnya, ya dengan current direction tadi, ada fitur current direction, itu juga bisa buat mengidentifikasi. Kemudian ketika di situ ada kabel yang misalnya kita buka di manhole dan kabelnya itu banyak, kita lihat saja mana yang posisi dari beberapa kabel itu, mana yang memberikan tanda bahwa itu adalah kabelnya Telkom. Jadi bisa lebih akurat, Pak. Apalagi transmitter kita provide yang tinggi, yaitu yang 10 watt. Jadi bisa menghasilkan arus yang lebih besar, sehingga untuk cross trackingnya juga bisa lebih jauh. Nah ini Pak Zul, jadi bisa menggunakan model seperti ini. Nah kalau Bapak, wah gimana nih? Nah mungkin bisa kita tawarkan untuk trial ya Pak. Tadi juga ada permintaan dari Regional 4. Mereka juga mendapatkan isu yang sama dan mereka sangat tertarik untuk coba tes ini karena alat yang mereka punya sekarang kadang tidak memberikan solusi gitu. Kadang ini tidak bisa menemukan apa yang dicari. Seperti itu Pak Zul. Jadi mudah sekali, tinggal diklaim seperti ini dan di tracking kabel mana yang memberikan arus yang arahnya, kalau arahnya berlawanan berarti itu bukan kabelnya Telkom. Ya, tapi kalau yang arahnya lurus mungkin, nah itu kabelnya Telkom. Bisa dilihat seperti itu, Pak. Baik, Pak Wawan, terima kasih. Ya, mungkin nanti tim juga bisa mengkontak, barangkali ada ingin mencoba untuk trial, saya kira menjadi kesempatan yang baik, Pak. Barangkali nanti pengadaan yang akan datang atau dalam waktu dekat atau yang akan datang mungkin bisa merekomendasikan radio detection ya. Karena beberapa waktu yang lalu kita
agak miss ya Pak. Padahal kita sudah pernah supply ke Telkom. Nah ini yang mungkin kita ingin perkuat kembali. Pak Wawan, berapa jauh Pak itu Pak untuk transmitternya Pak? Informasinya bisa Berapa 4 kilo, bisa 4 kiloan Pak. 4 kilo. Ya. Apa nggak ada pengaruh kalau ada apa metalnya yang bocor itu kan biasanya nyebar Pak? Ya itu kondisi normal ya Pak ya. Tapi ketika ada yang bocor dan semacamnya, memang itu menjadi sesuatu faktor yang mengurangi. Karena kan arus, jadi kita juga bisa tracking Pak, arus ketika di situ ada yang bocor, arusnya berkurang, kemudian atau ada yang di tap misalnya ya, disambung ada kabel yang disambung dengan yang lain, dan itu juga bisa deteksi. Memang ketika kebocorannya semakin besar, otomatis dia akan berkurang Pak. Tapi dalam kondisi normal itu bisa jauh. Nanti akan terdeteksi nilai arus yang terbaca itu semakin, jika berkurang berarti ada sesuatu di situ. Ya. Nanti berkurang seperti itu Pak. Akan kelihatan dia mendeteksi arusnya. Berapa ini Pak? Kalau ini kan bisa kita monitor misalkan kabel itu ada yang putus ya. Nah, itu seberapa jarak dia itu pengiriman sinyalnya Pak. Jadi kalau yang terputus itu kalau misalnya metalnya terputus antara ini seberapa akurasinya Pak? Pada prinsipnya begini Pak. Pada saat kita katakanlah klaim ya, katakanlah kita klaim ke kabel, kemudian kita tracking, selama kabel metal di dalam itu nyambung, dia akan terus bunyi Pak. Jadi kita ada tanda. Tapi ketika di situ putus kabelnya atau memang benar-benar putus atau nggak disambung, ya bisa jadi ya ada kasus seperti itu. Ya dia akan berhenti, bahwa sinyal itu berhenti. Nah berarti ada sesuatu, ada discontinuity di situ Pak. Maksud saya yang ini Pak, metalnya itu apakah 1 senti itu masih dianggap nyambung atau udah terbaca putus? 1 senti. Iya 1 senti dengan metal sebenarnya kan karena bisa putus. Ya, udah dianggap putus ya? Udah putus Pak. Oke Pak. Ya, karena itu nanti dia akan induksi nanti dianggap induksi dan itu akan berbeda. Pak Wawan, satu lagi pertanyaan dari forum Pak, dari Pak Derby Medan terkait RFTS yang lalu sudah ada. Sekarang tidak obsolete lagi OS atau Windows XP THC 700-nya. Mohon saran dari GSP untuk mengoptimalkan kembali RFTS Expo-nya. Bisa dibantu Pak Wawan? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya terkait RFTS. Kebetulan saya sendiri yang install ya. Ya, terkait dengan RFTS, kami harapkan nanti sebenarnya ada maintenance ya. Namun beberapa tahun terakhir itu maintenance-nya tidak diperpanjang. Jika misalkan ingin support dan semacamnya, kita bisa support. Kemudian katakanlah untuk THC, misalnya ingin melakukan recovery dan semacamnya, mungkin kita bisa bantu seperti itu. Jadi nanti bisa, saya belum tahu nanti proses maintenance-nya itu apakah dari pusat ataukah per regional. Nah mungkin nanti kita bisa coba update juga, karena kemarin yang dari area 7 ya, Makassar itu kemarin juga sempat menanyakan hal tersebut. Jadi mungkin nanti kita akan support terkait aktivasi atau optimalisasi dari RFTS. Selama tidak ada kerusakan di hardware Pak, kalau software saja itu nanti bisa di-reload Pak, karena sistemnya itu sudah fix, tidak perlu update, beda dengan laptop Pak ya, walaupun itu modelnya XP tapi sudah embedded ya. Begitu Pak, nanti bisa dicek misalkan yang area mana, mungkin kita bisa coba agendakan seperti apa, nanti bagaimana cara supaya yang terbaik supaya kita GSP bisa support Telkom. Pak Wawan izin Pak Wawan, mungkin karena RFTS ini tersebar di beberapa lokasi di Sumatera, dan mungkin kalau bisa dibuatkan satu program usulan dari GSP sendiri, coba ke unit yang
memang membidangi operation secara nasional gitu. Karena di kita juga akan terkendala nanti, di kitanya mau cuman support untuk memfasilitasi itu yang agak terbatas di kita di OM-nya regional. Itu kira-kira Pak Wan mungkin bisa coba ke DSO untuk sebagai fasilitatornya ya. Oh, jadi tetap masih nasional ya Pak ya proses ininya? Masih OM-nya itu masih di nasional di DSO Pak. Oke, baik. Mungkin bisa dicatat ya tim. Mungkin kita ini menjadi ada update terkait ini. Karena memang untuk sistem sendiri yang di Sumatera itu ada di Medan Pak posisi. Medan itu yang nanti connect dengan beberapa RTU yang ada di daerah-daerah ya, dari Medan juga sampai Aceh ya, Aceh juga ada, Aceh sampai ke Lampung. Kemudian ada juga sistem yang di Balikpapan dan di Makassar. Mungkin nanti sebenarnya beberapa tahun yang lalu Pak, pernah kita propose juga, namun karena tadi ya terkait ya program dan semacamnya juga tidak kurang paham, namun proposalnya waktu itu masih belum tembus ya. Mungkin kita akan coba refresh lagi dan barangkali bisa dibantu juga disundul sama tim regional barangkali. Siap. Kalau bagian sundul-sundul kami siap dan dorong-dorong. Ya Pak, terima kasih. Saya kira untuk networknya lebih baik ya, karena kalau dulu itu kan ada terkendala jaringan juga tuh, sehingga konektivitas server dan RTU-nya dulu sempat terkendala. Namun saya kira sekarang sudah networknya sudah lebih baik. Mungkin sekarang cloud networknya MPLS-nya sudah nasional Pak. Jadi kalaupun sekiranya server mau ditarik semua di pusat sudah sangat mungkin gitu Pak. Sudah sangat memadai ya. Ya saya kira itu akan lebih baik. Jadi untuk maintenance-nya juga bisa terpusat saya kira. Baik, terima kasih Pak informasinya. Ini kita akan catat, nanti kita akan follow up. Baik, untuk sesi Q&A, apakah masih ada yang ditanyakan kepada teman-teman Regional 1? Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan Pak. Dari Dumai Bu. Wah ya, Dumai. Iya, pengen tahu pasti aja Pak. Kan tadi penggunaan IO OTDR itu kan Pak? Ya, IOLM. ION itu yang mau saya tanyakan. Selain melihat dari angka loss-nya yang turun drastis, apakah tidak ada cara lain yang pasti untuk melihat perbedaan tipe kabelnya Pak itu? Sementara kalau cuma hanya melihat dari segi angka loss-nya yang turun drastis, ketika tipe kabelnya sama terjadi bending, maka di situ kan angka loss-nya pun akan drastis turun Pak itu. Apakah tidak ada cara lain itu? Ini Bapak cara untuk analisis, untuk identifikasi ya Pak? Iya, soalnya kan kebanyakan ada perbedaan tipe kabel yang terjadi di lapangan, tapi kita nggak tahu gitu kan. Sehingga dengan tipe kabel yang berbeda tuh loss-nya pun akan semakin tinggi kan gitu Pak. Ya. Ya, kebanyakan yang menggunakan OTDR memang karena dia mengukur core, dia pasif Pak, dia tidak bisa menentukan apakah ini core-nya tipe G652 katakanlah atau G655, tidak, dia akan mengukur saja dan dia akan mengambil karakteristik dari masing-masing fiber tadi. Memang ketika fiber katakanlah G652 disambung dengan G655, ini terjadi perbedaan diameter, ini akan memberikan tanda dari hasil trace-nya itu juga akan berbeda. Ini menjadi tanda ketika dia terjadi perbedaan diameter dari core yang digunakan. Case yang ada bisa jadi bahwa perbedaan core itu dengan tipe yang sama, Pak. Kenapa? Karena secara pabrikan itu bahwa core itu tidak ideal semua. Kadang ada yang katakanlah rata-rata 9 mikron ya, 9 mikron, kemudian dia turun, mengecil, membesar. Nah, ini juga akan memberikan dampak yang serupa jika
kabel G652 yang diameternya katakanlah 9 mikron dengan G655 yang 10 mikron. Jadi lebih besar. Nah, dampaknya apa? Kalau kita menggunakan OTDR, maka grafiknya itu akan akan naik, Pak. Kalau dari G52 dari diameter kecil ketemu diameter besar itu grafiknya akan naik atau disebut sebagai positive event. Loss-nya itu minus, yang harusnya loss-nya menambah ini menjadi minus. Jadi aneh kan? Mungkin Bapak pernah merasa ya, loh kok harusnya loss-nya bertambah kok jadi berkurang. Nah, itulah kenapa untuk OTDR ini kita juga mengenal namanya bidirectional. Kita mengukur dari ujung lawannya sehingga ketemu diameter besar menjadi kecil. Nah, diameter besar ketemu kecil ini menjadi loss, yang loss-nya besar. Nah, sehingga loss rata-ratanya nanti akan di rata-rata. Itu kalau menggunakan metode bidirectional. Sehingga memang tipe kabel itu kita tidak bisa menentukan, Pak. OTDR tidak punya kemampuan untuk menentukan, oh ini G652, ini G655, tidak. Tetapi dari karakteristik kabelnya itu bisa dilihat tadi. Hasil sambungannya pasti akan memberikan impact loss yang tinggi kalau dari diameter besar ke kecil, atau kalau dari diameter kecil ke besar menjadi positive event. Biasanya kabel G652 dan G655 kalau kita lihat dari kabelnya sendiri harusnya ada ID-nya ya Pak ya. Ada ID-nya. Jadi di situ memang perlu lebih hati-hati dalam menyambung apakah memang sesuai kabelnya atau mungkin ada yang hybrid. Memang di kabel itu ada sebagian tipe G655 dan sebagian G652. Jadi disambung dengan core yang sesuai. Jadi memang harus dilihat spesifikasi dari kabelnya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Baik. Itu termasuk, Pak, kalau Bapak splice. Nah, ketika di splice tuh biasanya memang perlu power yang agak besar tuh biasanya. Karena kendala penyambungan kabel yang beda core itu kadang tantangannya lebih tinggi ya, Pak. Iya. Gitu. Itu Pak, power yang dimaksud di situ itu power seperti apa Pak untuk penyambungannya itu Pak? Arc power Pak. Kalau kita lihat si elektroda itu kan seperti jarum seperti gitu, apa namanya solder ya Pak. Anggap ya ini ya seperti solder. Nah pada saat dia ingin melakukan penyambungan dia itu akan panas Pak di situ. Dia punya power tertentu ya sesuai dengan settingnya tadi, apakah SMF, apakah NZDS, ataukah MM. Itu powernya beda-beda. Jadi sudah ada setting di programnya, Pak. Maksud saya di situ. Jadi dia pemanasan si elektrodanya itu yang saya sebut tadi power arc power. Nah, katakanlah powernya tertentu misalnya Pak ya. Saya nggak tahu karena masing-masing kan punya settingnya. Nah, jika kita menggunakan setting yang ada, tetapi hasil sambungnya masih